엄청난 일 벌어져. 너 진짜 위험해질 수도 있다니까? 그러니까 내가 해야지. Halo semua, selamat datang kembali di Sebelah Mata, channel yang mengulas kisah menarik yang dilihat dari sisi lain. Di video kali ini, kita ingin mengulas mengenai sejarah perpecahan Korea Selatan dengan Korea Utara, serta peta kekuatan militer yang dimiliki kedua negara tersebut yang diulas di Global Firepower. Oke, tanpa basa-basi, mari kita ulas. Di balik terjadinya perpecahan antara Korea Selatan dan Utara, ada alasannya hingga Korea terpecah menjadi dua, yaitu Selatan dan juga Utara. Pertanyaannya, kenapa perpecahan ini terjadi? Singkatnya, perpecahan Korea Selatan dan Utara bermula dari kekalahan Jepang di Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1945. Dampak dari penjajahan yang berakhir dengan kekalahan Jepang ini membuat Korea dibagi menjadi dua, dipisahkan oleh sebuah perbatasan yang kini dikenal dengan DMZ atau Zona Demilitarisasi Paralel Utara ke-38 mengikuti persetujuan dengan PBB. Sejak saat itu, wilayah utara diatur oleh Uni Soviet, sementara bagian selatan di bawah pengawasan Amerika Serikat. Pada Agustus 1945, tentara Soviet membentuk apa yang disebut Otoritas Sipil Soviet yang akan memerintah sementara hingga sebuah rezim domestik yang bersahabat dengan Uni Soviet dibentuk. Agenda utama untuk menyatukan kembali Korea hadir pada tahun 1949 atau 1 tahun setelah mundurnya tentara Soviet. Tapi sayang, konsolidasi rezim Syngman-rhee di selatan dengan dukungan militer Amerika Serikat dan penekanan pemberontakan pada Oktober 1948 mengakhiri harapan bahwa Korea dapat disatukan kembali. Pada 1949, rezim utara mempertimbangkan untuk melakukan intervensi militer ke Korea Selatan. Tetapi, rencana ini tidak mendapatkan dukungan dari Uni Soviet. Meski begitu, Kim Dae-sung tak patah arang. Ia kembali mempertimbangkan rencana invasi setelah Amerika Serikat menarik diri dari selatan. Satu hal yang sontak memperlemah rezim selatan. Soviet yang awalnya menolak rencana Kim ini, melalui Joseph Stalin, seorang tokoh revolusi dan politikus negara itu, akhirnya berubah pikiran. Karena kala itu persenjataan nuklir Soviet berkembang dan ditambah Mao Zedong yang pro-Uni Soviet meraih kemenangan di Cina. Ini seolah menjadi pertanda bahwa bangsa Tiongkok dapat mengirimkan serdadu dan sokongan lainnya ke Korea Utara. Dari sinilah cikal bakal perang Korea berasal. Pecahnya Perang Korea. Perang Korea adalah perang antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dimulai pada 25 Juni 1950. Ini bermula dari konflik perbatasan pada paralel utara ke-38 zona demilitarisasi dan upaya negosiasi yang gagal antara kedua kubu Korea untuk kembali bersatu. Ya, negosiasi berakhir ketika rezim utara menginvasi selatan. Alhasil, atas izin PBB, Amerika Serikat dan sekutunya pun mengambil langkah untuk mendukung Korea Selatan. Sementara Korea Utara disokong oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Tahun demi tahun berlalu. Tepatnya 3 tahun kemudian, perang yang disebut telah menewaskan 2 juta rakyat sipil ini pun menemui akhirnya pada 27 Juli 1953. Itu ditandai dengan ditandatanganinya persetujuan gencatan senjata antara Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, dan Korea Utara. Presiden Korea Selatan kala itu sendiri, Syngman-rhee, menolak untuk tanda tangan. Namun ia berjanji menghormati kesepakatan tersebut. Lantas, apakah dengan kesepakatan itu artinya perang antara Korea Utara dan Selatan berakhir? Sebenarnya tidak juga. Secara teknis, kedua Korea masih dalam keadaan perang.
bahkan sampai sekarang. Meski begitu, berbagai upaya untuk damai dan kembali bersatu pun tak pernah henti dilakukan. Namun, tentu saja ini tak semudah membalikan telapak tangan. Ada banyak rintangan yang muncul dalam proses reunifikasi ini. Baik itu yang dilibatkan oleh perbedaan politik dan ekonomi maupun masalah lainnya. Nah, gimana teman-teman? Itulah singkat dari sejarah perpecahan negara Korea Utara dan Korea Selatan. Namun bagaimana bila kedua negara tetangga itu berselisih ya? Bagaimana peta kekuatan militer keduanya? Tanpa basa-basi, mari kita ulas. Diulas di Global Firepower, berdasarkan peringkat total tenaga militer aktif yang tersedia menurut negara, dari tertinggi hingga terendah. Peringkat Global Firepower ini menggunakan lebih dari 50 faktor individu untuk menentukan skor power index suatu negara dengan kategori mulai dari kekuatan militer dan keuangan hingga kemampuan logistik dan geografi. Dengan catatan, tanpa memperhitungkan kemampuan nuklir negara tersebut. Korea Utara tercatat masuk ke dalam urutan ke-30 di dunia. Sebelumnya, disusul oleh Thailand, Vietnam, Yunani, dan Afrika Selatan. Sedangkan saudaranya Korea Selatan termasuk dalam urutan ke-6 di dunia setelah Jepang, India, Cina, dan Rusia. Untuk anggaran militer, Korea Utara memiliki anggaran sebesar 4,5 miliar dolar Amerika, sedangkan Korea Selatan memiliki anggaran sebesar 46 miliar dolar Amerika. Menarik ya? Gimana menurut kalian? Jumlah populasi di Korea Utara adalah sebesar 25 juta penduduk yang termasuk ranking 54 di dunia. Sedangkan Korea Selatan menduduki ranking ke-28 dengan jumlah penduduk total 51 juta orang. Dari jumlah penduduk tersebut, ketersediaan tenaga kerja dalam mendukung konflik Korea Utara memiliki 9,2 juta orang yang siap mendukung, sedangkan Korea Selatan memiliki 25 juta orang yang jumlahnya hampir 3 kali dari jumlah yang dimiliki Korea Utara. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar ya. Personil militer. Untuk personil militer, Korea Utara memiliki profil sebagai berikut. Personil militer 1,2 juta, personil militer cadangan 600.000, dan paramiliter sebesar 200.000. Sedangkan di Korea Selatan, personil militer yang aktif 555.000, personil militer cadangan 500.000, dan paramiliter sebanyak 75.000. Angkatan Udara. Diulas di Global Firepower, untuk urusan Angkatan Udara, Korea Utara memiliki aset Angkatan Udara kurang lebih 946 unit. Dari jumlah ini, Korea Utara memiliki pesawat tempur berjumlah 572 unit, pesawat transport 1 unit, trainer 169 unit, helikopter dan termasuk helikopter tempur sebanyak 224 unit. Sedangkan Korea Selatan memiliki kurang lebih 1.595 unit. Dari jumlah ini, Korea Selatan memiliki pesawat tempur berjumlah 492 unit, pesawat transport 41 unit, trainers 289 unit, pesawat khusus 30 unit, helikopter dan termasuk helikopter tempur sebanyak 851 unit. Untuk pesawat tempur, kedua negara memiliki beberapa pesawat unggulan. Korea Utara memiliki pesawat sebagai berikut. MiG-29 tahun 84, Chengdu J-7 tahun 80, MiG-23 tahun 70, Sukhoi Su-17 20 dan 22 tahun 70. Sedangkan Korea Selatan memiliki pesawat sebagai berikut. F-35 tahun 2016, KAI KF-16 tahun 91, F-15 tahun 88, F-16 tahun 78.
Dan baru-baru ini, Korea Selatan berkolaborasi dengan Indonesia tengah mengembangkan pesawat KAI KF-21, yaitu pesawat model terbaru generasi kelima yang memiliki banyak keunggulan. Gimana menurut teman-teman? Menarik bukan? Komen di bawah ya menurut kalian. Dan jangan lupa agar memberikan juga saran serta referensi lain yang menurut kalian lebih akurat. Oke, tanpa basa-basi, mari kita ulas selanjutnya di Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Angkatan Darat. Untuk Angkatan Darat, Korea Utara menduduki ranking ketiga di dunia, sedangkan Korea Selatan menduduki ranking ke-12. Korea Utara memiliki aset Angkatan Darat sebagai berikut. Tank 5.895 unit, kendaraan lapis baja 4.114 unit, artileri sejenis tank dan artileri angkut 700 unit, dan mobile roket proyektor sebanyak 1.360 unit. Sedangkan Korea Selatan memiliki aset Angkatan Darat sebagai berikut. Tank 2.624 unit, kendaraan lapis baja 13.990 unit, artileri sejenis tank dan artileri angkut sebanyak 6.894 unit, dan mobile roket proyektor sebanyak 574 unit. Angkatan Laut. Untuk urusan Angkatan Laut, Korea Utara termasuk dalam peringkat keempat di dunia, sedangkan Korea Selatan masuk dalam peringkat 13. Korea Utara memiliki total aset sebanyak 450 unit, kapal selam 35 unit, frigates 5 unit, mine warfare 10 unit, kapal patrol 200 unit. Sedangkan Korea Selatan memiliki total aset 234 unit. Helikopter carrier 2 unit, destroyer 12 unit, kapal selam 22 unit, frigates 18 unit, corvette 11 unit, kapal patrol 111 unit, mine warfare 13 unit. Oke teman-teman, itulah profil kekuatan militer antara kedua negara tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat, dan gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Demikian video dari kami. Support terus channel kami dengan subscribe dan like videonya bila kamu suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!